Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, masih dengan cerita yang sama, cerita mistis, cerita horor. Bagi yang teman-teman, bagi yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Ibu Sri, asal saya dari Sragen, tapi domisili sekarang ada di Jakarta. Di sini saya akan berbagi tentang cerita mistis dan kejadian horor yang saya alami selama saya menjalani kehidupan sebagai spiritualis dan sebagai orang yang diamanahkan oleh Allah bisa melihat alam gaib. Jadi ini murni cerita saya, tidak ada karangannya, tidak ada ngambil dari cerita manapun. Jadi ini murni dari cerita-cerita saya. Semoga kalian berkenan. Jangan lupa untuk mensubscribe, untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang, agar kita bisa bersama-sama berbagi kebaikan, berbagi amal, dan berbagi rezeki teman-teman. Burungnya rame ya, burungnya. Kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian mistis yang saya alami waktu di Alas Ketonggo. Jadi waktu di Alas Ketonggo ini, saya berada di Alas Ketonggo ini selama 3 tahun teman-teman. Selama 3 tahun saya berada di dalam hutan, tidur di situ, makan di situ, makan pun seadanya teman-teman, senemunya. Saya baru makan nasi itu kalau ada orang yang ibaratnya mau tirakatan, itu saya baru makan nasi. Terus kemana saja kalau di Alas Ketonggo ini, kalau dulu masih sepi teman-teman, tahun 2004, 2000 sampai 2007 itu masih sepi, masih benar-benar hutannya. Jadi di situ tuh tempatnya memang benar-benar wingit. Ada beberapa tempat yang sangat terkenal di Alas Ketonggo. Itu ada Srigati, Srigati, Tempuran, Tugu Mas, Sentong Lele, Batok Bolu, terus Watu Dakon, terus ada lagi Lega-Lego, Tempur Umbul Jambe. Nah, saya itu kalau di di Alas Ketonggo ini, saya seringnya untuk kalau berteduh atau apa itu saya selalu masuk ke dalam wit munung. Jadi wit munung itu kayak pohon akasia teman-teman. Pohon akasia cuman pohonnya besar, tapi itu dia tuh berlubang teman-teman, berlubang. Jadi orang tuh bisa masuk ke situ. Nah, jadi semacam gua lah, tapi gua dari pohon. Nah, dari wit munung itu kalau kita masuk itu tanahnya gembur. Jadi kayak mendal gitu loh teman-teman. Tahu mendal kan? Jadi mendal. Jadi saya kalau tidur di situ, mau ganti baju di situ, dan wit munung itu alhamdulillah tidak banyak yang tahu. Maaf batuk. Terus saya di Alas Ketonggo ini sangat sering sekali mengalami hal mistis. Dari saya ketemu sama pasukannya Raden Hadiwijoyo, Mas Karepet ya. Saya dikasih batu, dalamnya ada cincin, ada rambut masnya. Turun ngantuk teman-teman. Saya mau dikasih bulu gendruwo agar saya bisa
kaya tanpa bekerja. Terus saya dikasih ada satu keris, saya dikasih ada tombak juga, tapi barang-barang itu semua sudah tidak ada pada saya karena saya berikan kepada orang lain. Terus apa yang ada di alas ketonggo ini teman-teman? Penunggu alas ketonggo yang harus diwaspadai itu ada salah satu gendruwo, itu namanya Ki Poncowenang. Ki Poncowenang ini jadi dia tuh gendruwo tapi matanya cuma satu di sini. Jadi matanya itu merah teman-teman. Nah Ki Poncowenang ini dia mama bisa membunuh teman-teman. Kalau Ki Poncowenang ini ada hasrat untuk membunuh orang, makanya tidak jarang terkadang orang suka kelelep di alas ketonggo. Padahal kalau dilihat kan tempur alas ketonggo itu tidak terlalu dalam teman-teman, tidak terlalu dalam, dan ya seperti itulah, tidak, airnya juga nggak terlalu deras kecuali kalau banjir. Nah, di mana lokasinya Ki Poncowenang ini? Ki Poncowenang ini berada di atasnya Lega-Lego. Di atas Lega-Lego itu ke atas lagi itu ada hutan yang menuju, kalau ke kanan itu ke Gunung Wilis, kalau ke lurus ke arah utara ke arah selatan itu ke Gunung Lawu. Jadi di situ Ki Poncowenang itu berada di situ. Ki Poncowenang ini tidak pernah turun ke bawah. Kenapa saya bisa bertemu dengan Ki Poncowenang itu? Karena saat itu saya lagi sedang lapar, sedangkan sudah tidak ada ulet jati. Saya naik ke atas terus, saya mencari makanan teman-teman. Saya mencari makanan. Saya waktu itu nemu satu tanaman, kalau orang Jawa bilang itu katak tuh teman-teman. Jadi dia hitam tapi pohonnya merambat gitu loh. Ada uletnya yang gede-gede segini tuh uletnya, yang hitam sama putih itu uletnya. Saya dapat tanaman itu, terus saya cuci di sungai, saya teman-teman, saya bakar, terus saya makan. Nah, saking kenyangnya, saking nemu capek dan senangnya nemu makanan itu tadi, saya pun tertidur teman-teman. Saya tertidur di situ. Terus setelah saya tertidur, saya dibangunkan dengan suara gitu, kayak orang mengendus gitu. Terus saya akhirnya terbangun, saya kaget, saya mundur ke belakang dengan mingset gitu. Saya mundur ke belakang. Gendruwo itu berkata, "Kamu siapa?" katanya. "Oh, saya ini Ki, nama saya Sri. Kamu kenapa di sini?" "Saya di sini karena ingin mencari tenang Ki, karena saya sudah merasa membunuh saudara saya. Jadi saya ingin menebus dosa-dosa saya Ki. Apakah kamu sudah siap untuk mati?" Dia tuh tanya. "Ya kalau memang saya mati malam ini ya saya nggak apa-apa Ki. Saya nggak apa-apa kalau memang mati malam ini. Tapi kalau Aki mau matiin saya, tolong nanti kembalikan jasa saya secara utuh. Sampaikan, antarkan kepada keluarga saya. Dan saya masih ada ibu yang harus saya jaga. Maka orang yang membunuh saya harus menggantikan saya menjaga ibu saya." Nah, terus si Ki Poncowenang ini berkata, "Kamu itu ngawur, pancen ngawur." Saya nggak ngawur Ki, saya berkata apa adanya. Kalau Aki memang
menginginkan kematian saya, bunuhlah saya, tidak lagi. Setelah itu Ki Poncowenang ini berkata, gue pengen ngerti sapa sejatine aku. Kamu pengen tahu nggak siapa saya sebenarnya? Ya, saya pengen tahu. Akhirnya Ki Poncowenang ini dia itu turun. Nah, dari situ saya kelihatan dia di sini ada satu bola mata tapi merah menyala itu. Terus tidak ada orang yang selamat dari saya. Kalau memang saya tidak diperkenankan hidup, monggo Ki, kalau mau bunuh saya tidak apa-apa. Akhirnya Ki Poncowenang ini dia kan tubuhnya semakin mengecil teman-teman, mengecil, duduk di dekat saya nih, sebelah saya. Dan malam itu teman-teman, anehnya tuh suara tengkorak, tahu kan yang kayak gitu tuh, itu kenceng banget suaranya, perasaan tuh rame gitu. Terus akhirnya saya berkata, Ki, saya ini kan di sini udah lama Ki, sudah 1,5 tahun, tapi saya nggak nemu ketenangan Ki. Terus Ki Poncowenang bilang, kamu itu yang intinya itu kurang bersyukur. Kamu harusnya bersyukur bisa bertahan selama ini di dalam hutan. Kamu walaupun selama apapun kamu di dalam hutan, kalau Tuhanmu belum menakdirkan kamu untuk mati, maka kamu tidak akan mati. Dan siapapun yang akan mencoba untuk menyakitimu, kamu dari dulu sudah menjaga, dan itu tidak akan terjadi pada kamu gitu. Nah, setelah itu saya tanya, Ki, mohon maaf Ki, Aki kenapa tidak jadi membunuh saya? Bocil, karena saya tahu ketulusan hatimu. Saya tahu ketulusan hatimu, bahwasanya kamu memang berniat untuk menebus kesalahanmu, walaupun kesalahan itu sebenarnya bukan mutlak karena kamu. Semua itu sudah terjadi, dan itu terjadi tanpa kamu sadari. Akhirnya Ki Poncowenang ini bilang pada saya begini, kamu tidak boleh menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Maksudnya tanah itu kan sudah jauh ke dalam, karena di sini kamu akan tersesat semakin jauh. Kamu harus kembali batasmu hanya sampai ke Lega-Lego. Lega-Lego itu di atasnya Tugu Mas teman-teman. Dan saya akan menemuimu di sana. Kamu tidak boleh menginjakkan kaki di sini lagi. Nah, setelah itu akhirnya ini berkata, kalau kamu ingin mencari ketenangan, suatu saat ketenangan itu akan datang padamu, tapi tidak saat ini. Aki bisa nolong saya. Kamu mau minta pertolongan apa dari saya? Dan saya ingin memiliki sebuah barang. Saya ingin punya barang yang bisa saya manfaatkan ketika saya merasa lapar nih. Akhirnya sama si Aki ini saya diberi satu benda itu kayak, kalau tombak bukan tombak teman-teman, jadi kayak celurit, tapi bukan celurit, apa ya kalau orang bilang tuh badik, kayak badik kayak gitu.
saya dikasih itu, kamu bisa manfaatkan ini. Ketika kamu merasa lapar, kamu bisa gunakan ini untuk mencari ikan. Kamu hanya sentuh ke airnya, maka ikan akan datang dengan sendiri kepada kamu. Terus akhirnya barang itu saya bawa, saya turun sampai di jalan, tengah jalan teman-teman, itu saya hadang sama yang sambar nyowo. Saya dimarahin, saya disuruh mengembalikan barang itu, kembalikan barang itu kepada pemiliknya. Tapi ini kan cuma pisau kecil, yang kalau saya akan lapor saya bisa memakainya. Yang bilang kembalikan karena kamu telah meminta, maka kamu akan dimintai imbalan. Nah, disitulah saya baru sadar teman-teman, saya baru sadar bahwasanya saya baru sadar bahwasanya saya memang meminta barang, jadi saya harus memberikan imbalan. Maka setelah itu saya lari lagi ke tempat itu, saya taruh barang itu. Nah, si ini tadi agak marah terus akhirnya dia mau mencekek saya gini, tapi alhamdulillah ada yang saya terselamatkan sampai sekarang. Jadi salahnya saya kenapa saya meminta pertolongan kepada setan. Itu kan setan teman-teman, kalau saya minta pertolongan sama setan berarti saya akan memberikan imbalan. Tapi alhamdulillah saya sudah tersadarkan oleh yang sambar nyawa, saya tidak jadi meminta badai itu. Dan pada akhirnya alhamdulillah sampai sekarang saya bisa sehat walafiat, walaupun kadang saya terkadang ingat pengen datang ke Alas Ketongko lagi, pengen napak tilas lagi, tapi karena waktu dan belum ada kesempatan, saya belum bisa ke sana lagi. Suatu saat saya semoga bisa saya ke sana dan napak tilas apa yang saya lakukan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.